Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rowina Faradita dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan sejarah pertumbuhan dan perkembangan madrasah di Indonesia. Teman-teman tahu gak sih apa itu madrasah? Nah, kata-kata madrasah dalam bahasa Arab merupakan isim makna dari fi'il madi darosa, yaitu madrasatun yang berarti tempat duduk untuk belajar. Nah, di mana istilah madrasah sekarang ini menyatu dengan istilah sekolah yang lebih dikhususkan bagi sekolah-sekolah yang berbasis agama Islam. Jadi dapat disimpulkan bahwa madrasah itu sama seperti sekolah, namun bedanya madrasah ini lebih mengkhususkan pelajaran yang berbasis agama, seperti itu. Baik, yang selanjutnya adalah latar belakang madrasah. Apa sih faktor yang melatar belakangi munculnya madrasah? Nah, disclaimer dulu bahwa madrasah ini muncul di Indonesia sekitar abad ke-20, yang mana dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Yang pertama yakni adanya semangat pembaharuan yang kuat mengenai pendidikan Islam yang datang dari Timur Tengah, yakni Arab Saudi. Kemudian, faktor yang kedua adalah respon umat Islam terhadap pendidikan dalam kebijakan Hindia Belanda yang mendirikan serta mengembangkan sekolah-sekolah umum. Nah, kenyataan tersebut ini didukung oleh pendapat Arsyad. Nah, tokoh Arsyad ini berpendapat bahwa munculnya madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam dikarenakan kekhawatiran umat Islam di Indonesia terhadap pemerintah Hindia Belanda yang mendirikan sekolah-sekolah umum tanpa memasukkan pelajaran atau materi keislaman. Jadi, ini merupakan salah satu faktor munculnya madrasah. Kemudian, faktor yang ketiga adalah adanya ketidakpuasan sebagian umat Islam terhadap sistem pendidikan yang ada. Nah, sistem pendidikan yang ada seperti pesantren yang memfokuskan hanya pada pelajaran agama dan sekolah umum yang memfokuskan hanya pelajaran umum saja. Oke, selanjutnya mengenai sejarah masuknya madrasah di Indonesia. Madrasah yang pertama kali didirikan di Indonesia itu namanya adalah Madrasah Ibnu Abbas, di mana Madrasah Ibnu Abbas ini didirikan oleh seorang ulama muslim yang bernama Tuan Guru Haji Muda Abdul Khoir, yakni pada tahun 1229. Yang mana Madrasah Ibnu Abbas ini lokasinya terletak di Kampung Jawa, Palembang, Sumatera Selatan. Nah, Madrasah Ibnu Abbas ini menjadi cikal bakal perkembangan madrasah di Indonesia. Madrasah pertama kali masuk ke Indonesia itu pada abad ke-13. Ya, pada abad ke-13 itu dibawa oleh pedagang muslim dan penyebar Islam. Namun, perkembangan madrasah secara signifikannya itu terjadi pada masa penjajahan Belanda, yakni pada awal abad ke-20. Pemerintah kolonial Belanda itu pada saat itu mendirikan madrasah untuk menyediakan pendidikan agama Islam yang terkontrol. Setelah kemerdekaan Indonesia, madrasah itu terus berkembang, sehingga pada tahun 1956 pemerintah Indonesia itu mengeluarkan undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 1 tahun 1956 tentang peraturan madrasah. Nah, undang-undang tersebut ini memberikan pengakuan resmi terhadap madrasah dan menetapkan standar kurikulum dan pengelolaannya. Nah, sejak saat itu, madrasah di Indonesia terus berkembang sebagai lembaga pendidikan Islam, yang mana madrasah memberikan kontribusi penting dalam mendidik generasi muda dengan nilai-nilai agama dan pengetahuan umum. Jadi tidak hanya terfokus dengan nilai materi agama saja, tetapi juga pengetahuan umum. Selanjutnya, sejarah perkembangan madrasah di Indonesia. Madrasah di Indonesia itu mengalami 3 periode perkembangan. Yang pertama adalah pada masa kolonial. Madrasah pada masa kolonial ini didirikan oleh komunitas muslim sebagai alternatif terhadap pendidikan sekuler yang dilarang pada saat itu. Kemudian, masuk ke periode kedua yakni pada masa kemerdekaan. Pemerintah mengakui madrasah dan mengatur standar kurikulum madrasah untuk mendukung pendidikan agama yang berkualitas. Jadi, pada saat masa kemerdekaan, pemerintah itu
sangat mendukung perkembangan madrasah, sehingga pemerintah juga mengatur kurikulum dalam proses pendidikan di madrasah, sehingga proses belajar mengajarnya lebih berkualitas. Kemudian masuk ke periode yang ketiga, yakni pada zaman modern. Nah, pada zaman modern ini, madrasah mengalami perkembangan pesat dengan mendapatkan peningkatan dalam sarana dan prasarananya, serta terintegrasi dengan pendidikan formal. Jadi pada masa modern ini, sarana dan prasarana di madrasah itu sudah semakin berkembang dan juga semakin modern. Serta pendidikan di madrasah itu juga terintegrasi dengan pendidikan formal. Jadi tidak hanya terfokus dengan pendidikan keagamaan saja, tetapi juga diintegrasikan dengan pendidikan yang formal. Oke, next materi yang selanjutnya mengenai potensi madrasah di era modern. Perkembangan zaman yang semakin pesat dan canggih seperti saat ini, maka madrasah di era modern harus sering mengalami perubahan dan penyesuaian agar tetap relevan dan seimbang dengan perkembangan zaman yang semakin canggih. Seperti yang kita tahu, madrasah ini pada dasarnya adalah sekolah agama Islam yang mengajarkan pendidikan agama Islam. Akan tetapi, di era modern seperti saat ini, madrasah juga mengintegrasikan pendidikan umum dengan kurikulum yang lebih luas. Beberapa perubahan yang terjadi di madrasah era modern, yang pertama yakni kurikulum terintegrasi. Jadi kurikulum di madrasah pada masa modern ini sudah terintegrasi dengan pendidikan yang formal. Kemudian yang kedua, penggunaan teknologi. Jadi madrasah pada masa modern ini juga menggunakan teknologi-teknologi yang canggih untuk membantu proses belajar mengajar. Yang ketiga, pendidikan karakter dan keterampilan. Sebagaimana yang kita tahu bahwa madrasah adalah tempat mengajar tentang mengenai pendidikan Islam. Namun pada masa era modern di madrasah itu juga mengajarkan pendidikan karakter dan keterampilan, sehingga menghasilkan lulusan yang siap terjun ke lapangan dengan keterampilan yang dia punya. Kemudian yang keempat adalah pendekatan pembelajaran yang aktif. Yang kelima, penekanan pada bahasa asing dan komunikasi. Kemudian yang keenam, pengembangan keterbukaan dan toleransi. Kemudian yang ketujuh, peningkatan kualitas pengajaran dan pengelolaan. Nah, dari semua perubahan-perubahan itu bertujuan untuk menjadikan madrasah sebagai lembaga pendidikan yang tidak hanya mengajarkan nilai-nilai agama, tetapi juga mempersiapkan lulusan atau siswanya itu untuk menjadi individu yang berpengetahuan luas, tidak hanya berpengetahuan tentang keislaman saja, tetapi juga pendidikan umum lainnya. Juga ingin melahirkan lulusan yang mampu berdaya saing serta berkontribusi positif dalam masyarakat modern. Kemudian pentingnya pendidikan di madrasah. Pendidikan di madrasah itu penting. Yang pertama, untuk memahami nilai-nilai agama, di mana madrasah itu memberikan kesempatan kepada siswa-siswinya untuk belajar tentang ajaran Islam, tentang pengetahuan keagamaan, sehingga siswa-siswinya itu menjadi individu yang berakhlak. Kemudian yang kedua, pendidikan di madrasah itu penting untuk mengembangkan keterampilan. Selain berfokus pada pendidikan ajaran keagamaan, madrasah juga memberikan pendidikan formal serta pendidikan keterampilan yang praktis untuk menyiapkan siswa-siswinya dalam menghadapi kehidupan sehari-hari dan juga siap untuk terjun ke lapangan dengan modal pengetahuan dan keterampilan itu. Tantangan dalam pertumbuhan madrasah. Jadi, madrasah pada era modern seperti saat ini memiliki beberapa tantangan, yakni yang pertama adalah kurangnya sumber daya seperti keterbatasan dana dan fasilitas. Kemudian tantangan yang kedua adalah persepsi yang negatif terhadap proses perkembangan. Jadi persepsi atau pendapat dari lingkungan sekitar atau masyarakat sekitar itu juga berpengaruh terhadap proses perkembangan dan pertumbuhan madrasah, terutama yakni persepsi yang negatif. Jadi itu merupakan suatu hambatan
dalam perkembangan madrasah. Kemudian yang ketiga adalah kesiapan dalam industri kerja. Selanjutnya mengenai strategi untuk mengembangkan madrasah. Jadi ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan madrasah. Strategi yang pertama adalah mode pengajaran yang inovatif, metode pengajaran yang inovatif. Jadi dalam madrasah ini juga diperlukan metode pembelajaran yang inovatif sehingga pendidikan di madrasah jauh lebih berkembang. Kemudian yang kedua adalah partisipasi masyarakat. Jadi keikutsertaan masyarakat, partisipasinya masyarakat dan lingkungan sekitar itu juga sangat berpengaruh dalam perkembangan dan pertumbuhan madrasah. Jadi sangat dibutuhkan kerjasama dari masyarakat sekitar. Kemudian yang ketiga adalah pelatihan guru profesional. Jadi dapat dilakukan pelatihan terhadap guru-guru yang mengajar di madrasah mengenai proses pembelajaran, misalkan proses pembelajaran yang lebih inovatif dan efektif. Sehingga diharapkan jika gurunya sudah profesional, maka proses pembelajaran yang terjadi di madrasah jauh lebih berkualitas dan madrasah itu dapat melahirkan lulusan siswa-siswi yang juga berpotensi tinggi. Oke, next selanjutnya peran pemerintah dalam mendukung pertumbuhan madrasah. Jadi, selain partisipasi masyarakat lingkungan sekitar, juga diperlukan peran pemerintah dalam mendukung dan mendorong pertumbuhan madrasah di Indonesia. Beberapa peran pemerintah yang dapat dilakukan untuk mendukung pertumbuhan madrasah di Indonesia adalah yang pertama standar pendidikannya. Jadi pemerintah itu harus merumuskan standar pendidikan yang relevan serta yang berkualitas untuk madrasah dan memastikan kualitas pengajarannya di madrasah itu jauh lebih baik. Kemudian yang kedua adalah kemitraan masyarakat dengan cara memperkuat kerjasama antara pemerintah, komunitas, dan madrasah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih berkualitas lagi. Jadi kerjasama antara ketiga komponen itu, yakni antara pemerintah, komunitas, dan masyarakat, itu sangat berpengaruh untuk mendukung pertumbuhan masyarakat, pertumbuhan madrasah. Kemudian yang ketiga adalah kebijakan pendanaan. Jadi pemerintah itu perlu untuk menyediakan dana yang cukup dan memadai untuk mendukung dan pengembangan infrastruktur serta kegiatan pembelajaran di madrasah. Juga termasuk seperti teknologi ataupun sarana dan prasarana yang digunakan dalam proses pembelajaran di madrasah. Oke, sampailah kita pada conclusion, yakni kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah madrasah itu telah memberikan kontribusi yang sangat besar dan signifikan dalam pendidikan di Indonesia, terutama dalam pendidikan Islam. Nah, maka diperlukan strategi-strategi yang tepat, baik itu dari pemerintah maupun dari masyarakat sekitar, agar untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan madrasah sesuai dengan tuntutan zaman. Seperti itu. Semoga penjelasan saya dapat dipahami dan dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.